La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah Fa innama hiya zajratu wahidah faidahum bisyahirah. Maka sesungguhnya pengembalian itu atau manusia bisa hidup kembali hanya sekali tiupan. Tiba-tiba manusia hidup kembali. Fa innama huwa amru minallah. Maka perkara ini adalah perkara dari Allah Subhanahu wa taala. La masnawiyah, yang tidak mungkin ada pengulangan dan tidak mungkin ada pengukuhan. Artinya cukup Allah yang menghendaki semuanya selesai. Tidak butuh pengukuhan, tidak butuh kemudian yaitu pengulangan. Faidan nasu, maka tiba-tiba manusia kiamun berdiri, yang diruna, mereka menunggu-nunggu atau bisa melihat, menunggu-nunggu pengadilan Allah, bisa melihat kembali, artinya hidup. Berarti begitu ditiup sangkakala, manusia bangkit kembali, langsung bisa melihat. Nanti kemudian digiring menuju padang mahsyar. Berarti itu menunjukkan kemahabesaran Allah. Tidak sebagaimana orang kafir Quraisy yang tidak percaya, bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan kembali, sudah menjadi tulang belulang kok, sudah lapuk pula, bagaimana mungkin akan hidup kembali. Orang-orang kafir Quraisy itu berkata demikian. Dijawab oleh Allah, itu mudah bagi Allah kok, tinggal saja Allah memerintahkan, karena itu perkaranya Allah. Manusia apabila kemudian dikehendaki Allah, ya sudah, langsung bangkit, langsung hidup, bisa melihat, menunggu-nunggu pengadilan Allah. Wahuwa ayamuru, dan sungguhnya Allah hanya memerintahkan kepada malaikat Israfil, tinggal saja Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala sebagai sangkakala hari kebangkitan manusia setelah kemudian mati. Faidal awwaluna wal akhiruna, bahkan orang-orang awal maupun orang-orang akhir semuanya bangkit dari alam barzah, alam kubur. Baina yada Rabbi azza wajal yang durun, mereka lantas menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal seperti itu saja. Mulanya nang kene kan diomong lah, penak lah. Allah nek wis berkehendak tinggal perintah malaikat Israfil. Kalaupun tidak ada malaikat Israfil, seandainya Allah juga maha kuasa kok. Apalagi sudah ada malaikat yang bertugas itu semenjak diciptakan, sangkakalanya sudah berada di mulutnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu surat Al-Isra ayat 52. Yauma yad'ukum fatastahibuna bihamdihi wa tadununa illa bistum illa qalila. Yauma, pada hari Dia Allah memanggil kalian semuanya, watastabbihu watastajibuna bihamdi, lantas kalian semuanya itu menyambut panggilan itu dengan memuji kepada Allah, dan kalian menyangka tidaklah tinggal di alam barzah kecuali hanya sebentar saja. Begitu dibangkitkan di alam barzah, manusia menyangka, jebulannya mung sederet podal sesuwen orang yang dulu sampai zaman akhir. Begitu bangkit, mereka menyangka seakan-akan hidup di alam barzah itu sebentar. Karena ini menunjukkan kemahabesaran Allah, Allah mudah membangkitkan kembali. Dan berikutnya, Allah juga berfirman pada ayat yang lain, wa ma amruna illa wahidatun kama kalamjil bil basari, dan tidaklah perkara hal itu, yaitu manusia bangkit dari alam barzah atau bangkit dari alam kubur, kecuali hanya satu jeritan atau satu tiupan saja, maka sekejap mata seperti kedipan mata. Artinya hanya satu kedipan mata manusia bisa bangkit kembali. Surat Qamar ayatnya ayat 50. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma amru sya'a illa kalamkhil basari aw huwa aqrab, dan tidaklah perkara hari kiamat kecuali seperti sekejap mata atau lebih dekat lagi. Surat An-Nahl ayat 77.
Ayat ini menunjukkan tentang hari kebangkitan manusia dari alam barzah itu diumpamakan hanya sekejap mata, karena bagi Allah itu sangat mudah untuk menghidupkan manusia, sekalipun manusia sudah menjadi tulang belulang dan hancur berkeping-keping. Artinya untuk dibangkitkan, dimintai pengadilan oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban itu mudah dan menjadi keyakinan sebagai rukun iman. Dan berikutnya, qala Mujahid, berkata Mujahid, fa innama hiya zajratu wahidah, maka pengembalian itu hanya sekali tiupan, maksudnya adalah sayhatun wahidah, itu hanya teriakan atau sekali teriakan, artinya hanya tiupan sangkakala sekali saja, manusia kemudian bangkit, sebagaimana dijelaskan di sebelumnya. Dan berikutnya, sekaligus juga zajratu wahidah, artinya sekali tiupan, tapi sekaligus tiupan yang terakhir, karena setelah itu sudah tidak ada itu ditiup sangkakala lagi. Artinya manusia hidup selama-lamanya. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, manusia hidup kembali. Setelah itu berarti sudah tidak ada kematian. Yang rugi bertambah rugi, yang bersedih di atas kesedihan bertumpuk kecelakaan dan kebinasaan, yang berbahagia bertambah pula kemudian rasa suka dan gembiranya. Yang menjadi ahli surga tentunya akan lebih bahagia dan abadi selama-lamanya, tapi yang menjadi ahli neraka kekal selama-lamanya, tak pernah berhenti dan sudah tidak ada mati. Naudzubillahi min dzalik. Karena menunjukkan pula begitu ditiup sangkakala yang kedua, sekaligus itu adalah tiupan yang terakhir sebagai pertanda manusia setelah itu akan hidup selama-lamanya. Kan celaka banget. Dewek urip nang alam dunia swidak tahun mati, 50 tahun mati, 70 tahun mati, begitu dihidupkan kembali untuk kehidupan yang selama-lamanya, tapi hanya mengantarkan kepada orang-orang yang rugi. Kan rugi, swidak tahun munggarap dadekna urip selawase nang neraka kok disiksa. Karena nang dibilang kan untuk kerugian yang besar. Makanya kemudian orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik pun menyadari itu, sampai dia ragu sebetulnya. Kalau kami dihidupkan kembali, ini itu pengembalian yang rugi, karena kami hidupnya sebentar di dunia. Iya kalau kami bahagia, kalau kami kemudian celaka, wah ini akan celaka yang selama-lamanya. Derek nek berpikir seperti itu kan itu ya, uripes dalam alam dunia 70, 80, 90 mengantarkan kehidupan yang abadi selama-lamanya di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Karena naudzubillahi min dzalik, karena mereka uripes dalam tapi memiliki dampak kehidupan setelah mati, bahagia di dalam surga selama-lamanya. Masya Allah, gue ya Masya Allah, iya kan, apa kayak gue. Pas ini kayaknya selesai ini. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, faidahum bisahira, tiba-tiba mereka hidup di permukaan bumi. Kalimatnya seperti itu, faidahum bisahira, tiba-tiba begitu ditiup sangkakala mereka hidup di permukaan bumi. Qala Ibnu Abbas al-ardu kulluha, maksudnya adalah bumi seluruhnya. Oh berarti ini bumi seluruhnya, bumi kabeh ujung timur ujung barat semuanya. Nanti ini sebagai penggambaran padang mahsyar pada ayat ini. Begitu mereka dibangkitkan dari alam barzah, mereka akan hidup kembali di permukaan bumi. Permukaan bumi di sini maksudnya adalah semuanya, bumi mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Wakada qala Said bin Jubair, sebagaimana pula berkata Said bin Jubair, Qatadah, Abu Salih, Ikrimah, Hasan, Buhaq, Ibnu Zaid menyebutkan seperti itu. Sementara ada yang menafsirkan, yaitu Ibnu Zaid menafsirkan bisyahira adalah wajah permukaan bumi. Wajah permukaan bumi, maksud kalau kemudian menurut Ibnu Zaid hanya menggambarkan segi permukaan bumi saja. Dia yang menyebutkan seperti itu. Waqala Mujahid, berkata Mujahid, sementara kalau Mujahid itu seluruh kondisi apa yang ada di bawah bumi dikeluarkan untuk menuju permukaannya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi penafsirannya hidup kembali
yaitu di permukaan bumi, syahiro, bumi seluruhnya. Ada yang menyebutkan permukaan bumi, ada yang menyebutkan apa saja yang terkandung di dalam bumi, apa saja yang ada di kandung bumi kemudian keluar, lantas kemudian menjadi permukaannya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Allah berkata, dan pula yang menafsirkan bisairo al-makanu mustawi, bumi yang memiliki permukaan datar, persis seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Ada yang menyebutkan begitu mereka hidup, mereka bangkit, nanti kemudian hidup di dalam permukaan bumi yang sudah berbeda. Karena apa? Semuanya datar, tidak ada pegunungan, tidak ada gundukan, tidak ada turunan, tidak ada tanjakan, rata semuanya, mulai dari ujung sana sampai ujung sana. Karena bumi wis rata, karena kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Buminya seperti itu. Kemudian bisahiro, ada yang menyebutkan pula ardu Syam, ada yang menyebutkan bumi Syam sebagaimana yang tadi disebutkan. Syam kan berarti meliputi bumi Syam, berarti bumi seakan-akan kumpulkan semuanya ke arah sana, artinya adalah menjadi bumi Syam. Syam berarti kan wilayah Suriah, Palestina, Irak. Kemudian waqala Utsman bin Atikah, menurut Utsman bin Atikah, Syahiro adalah bumi Baitul Muqaddas, bumi Palestina. Ada yang menyebutkan bumi Palestina, berarti begitu mereka bangkit dari alam barzah, mereka ternyata di wilayahnya adalah wilayah bumi Palestina. Ada yang menafsirkan seperti mulanya kan ada yang menyebutkan hari tatkala manusia di padang mahsyar mereka berkumpulnya di wilayah Palestina. Ada yang karena berdasarkan ayat ini menafsirkan, yaitu ayat ini penafsiran sih. Waqala Wahab bin Munabbih, sementara Wahab bin Munabbih menyebutkan yaitu gunung di sebelah Baitul Muqaddas. Kalau menurut Wahab bin Munabbih, gunung di sebelah Baitul Muqaddas. Waqala Qatadah, sementara kemudian Qatadah, Syahiro menyebutkan jahanam. Kalau kemudian Qatadah menyebutnya jahanam, mereka hidup kembali di jahanam. Ini untuk orang-orang yang ingkar kepada hari kiamat. Makanya kemudian ada penafsiran yang seperti itu. Ada yang menafsirkan bumi Syam, ada yang menafsirkan yaitu bumi Baitul Muqaddas. Dan berikutnya, tetapi dalam semua pendapat di atas, ini kalau menurut Ibnu Katsir, wa hadza aqwalu kulluha haribah, pendapat semua yang tadi disebutkan itu asing. Artinya pendapat yang kurang kuat. Jadi menurut Ibnu Katsir, pendapat penafsiran tadi itu pendapat yang semuanya kurang kuat. Artinya pendapat yang aneh. Aneh ini maksudnya tidak banyak diikuti oleh ulama-ulama di zaman dulu. Karena yang benar adalah annaha ardu wajhuhal a'la. Yang benar adalah bumi seluruhnya, meliputi semua permukaannya. Jadi semua permukaan bumi seluruhnya. Yang benar. Jadi tidak spesial cuma Baitul Muqaddas, tidak hanya khusus wilayah Syam, tapi seluruhnya. Yang benar menurut pendapat Ibnu Katsir. Waqala Ibnu Abi Hatim, sebagaimana pula disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, telah menyebutkan kepada kami Ali bin Husain, telah menyebutkan kepada kami Hozar bin Mubarak dari Syekh Sholih, telah menyebutkan kepada kami Bisir bin Siri, telah menyebutkan kepada kami Mus'ab bin Sabit dari Abi Hazm, dari Sahal bin Sa'ad Asyangidi. Allah berkata Sahal bin Sa'id Asyangidi, Allah berfirman, faidahum bisyahira, maka tiba-tiba mereka bangkit hidup kembali di permukaan bumi. Maksudnya adalah ardu bayda ngafra'u khalliyatun kalhubzah an-naqi, yaitu bumi yang kita pijak. Begitu manusia kemudian bangkit dari alam barzah atau bangkit dari alam kubur, manusia hidup kembali di bumi yang putih, permukaannya semuanya datar, putihnya itu seperti adonan roti. Kini sing paling penafsiran sing kuat, derek tangi berarti bumi ini wis mandek, bumi ini datar,
orang anak gundukannya, orang anak turunannya, kata semuanya warnanya putih. Iku ya. Iya. Sama seperti Hajar Aswad. Hajar Aswad sekalipun hajar kan artinya batu, aswad itu kan hitam, batu yang hitam. Kalau menurut hadis Nabi, Hajar Aswad adalah hajarun min jannah, yaitu batu dari surga. Kenapa bisa menjadi hitam? Tadinya warnanya putih. Hitamnya itu karena dosa-dosa manusia. Hadis Nabi gue hitamnya karena dosa-dosa manusia, maunya putih. Jadi kalau menurut di dalam hadis Nabi seperti itu. Kenapa? Dia lumayan gede lah, dua kepala, 3 kepala manusia lah. Cuma yang dinampakkan kan karena sedikit, yang dinampakkan paling-paling segede segini lah. Jadinya halus banget warna hitam. Ya, karena sering dimaki, sering diambungi sih ya. Dan berikutnya, kalau Rabi bin Anas, berkata Rabi bin Anas, faidahum bisyahira, maka tiba-tiba mereka menjadi hidup kembali di permukaan bumi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu dalam surat Ibrahim ayat 48. Allah berfirman surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu khairal ardi wassamawat. Pada hari diganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain, langit yang kita pandang dengan langit yang lain. Pentingnya besok ada hari bumi yang kita pijak akan diganti dengan bumi yang lain, langit yang biasa kita pandang penuh dengan bintang diganti dengan langit yang lain. Maksudnya adalah tatkala manusia bangkit dari alam barzah hidup kembali, ternyata buminya sudah berbeda. Maksudnya seperti itu ya. Wa barrazu lillahil wahidil qahar. Lantas kemudian mereka semua manusia berkumpul di padang mahsyar untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal lagi Maha Perkasa. Surat Ibrahim ayat 48. Oleh karena itulah Allah abadikan dalam surat Al-Quran Ibrahim 48. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, yaitu surat Thaha ayat 105-106. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadruha qangan safsafa la tara fiha niwajaw wala amta. Mereka bertanya tentang gunung, kemana ke gunung itu pergi? Katakanlah Muhammad, sungguhnya kami Allah menghancurkan, sungguhnya Tuhanku menghancurkan gunung berkeping-keping. Lantas kemudian kami tidaklah membiarkan bumi itu kecuali rata tanpa ada gundukan sama sekali. Sehingga kemudian engkau tidaklah melihat di dalamnya, yaitu sesuatu yang bengkok ataupun gundukan sedikit pun. Maksudnya adalah begitu kita bangun dari alam barzah, bumi yang kita bijak rata semuanya, sehingga mulai dari ujung timur sampai ujung barat seakan-akan lurus nampak. Pengesuk go bumi sing pada garap kumpul nang padang mahsyar. Bumi sifatnya seperti itu, lurus. Berarti mbok sampean godok sekalipun keton. Iya, mau kan dipakirimin deh. Mau kalau ngono campur di sini laki-laki perempuan dalam keadaan telanjang bulat, telanjang kaki. Tadi disebutkan sih ada yang berjalan, ada yang naik kendaraan, mereka kemudian tidak bersunat, telanjang kaki, telanjang badan, laki-laki perempuan kumpul jadi satu. Kenapa tidak saling melihat? Mereka sibuk dengan huru hara kiamat yang sangat besar. Usulan anak pikiran seperti itu. Narasi pikiran seperti itu mereka cekal di seperti sisan. Sila lu kebangetan gitu, ini basic endingan ya. Nah, hadis Nabi tidak mungkin kita kemudian mengingat semuanya itu karena ada yang lebih besar. Bisa mikir. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 47. Wa yawma tusyirul jibala wa taral arda barizah
pada hari tatkala kemudian berjalan, yaitu gunung-gunung berjalan di sini maksudnya adalah dihancurkan, dihilangkan. Tatkala gunung-gunung berjalan lantas kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kamu melihat bumi yang dipijak ini lantas kemudian menjadi datar, bariza, sesuatu yang datar tanpa ada gundukan sama sekali, semuanya rata. Maka wabarizatul ardu, maka bumi pada saat itu yang datar, yang dulunya penuh dengan gunung-gunung, bumi yang dulu tatkala kita hidup hari ini ada bukit, ada gunung, besok menjadi datar semuanya. Wahiyal latangudu min hadhil ardi, sampai-sampai kemudian engkau tidak mengira kalau ini adalah bumi ini. Kamu tidak mengira itu adalah bumi yang kita pijak. Wahiyal ardu, dan itu adalah bumi lam ya'mal 'alaiha khati'ah, yang dimana bumi yang berwarna putih itu tempat kemudian kita berkumpul, yang disebut dengan padang mahsyar, itu adalah bumi yang dimana belum pernah dilakukan di atasnya perbuatan dosa belum pernah ala, sehingga bumi ini rata, lurus, putih seperti itu, sehingga maka dosanya ya walam yahraku 'alaiha adamu, dan belum pula ditumpahkan darah di atasnya, artinya belum mana ada kedoliman, yaitu penganiayaan, pembunuhan, atau saling kemudian menyakiti satu yang lain, atau kemudian belum ada pernah tumpahan darah yang ditumpahkan di atasnya. Itulah sifat bumi setelah kemudian manusia dibangkitkan dari alam barzakh, sebagai jawaban atas orang-orang musyrik jahiliyah yang ingkar kepada hari kiamat, terutama ingkar kepada hari kebangkitan setelah mati. Tujuannya kita adalah supaya bertambah keimanannya kepada Allah terkait masalah rangkaian apa yang menjadi rangkaian hari kiamat, hari-hari setelah manusia dibangkitkan dari alam barzakh. Insyaallah besok berarti surat Nazi'at ayat 15 sampai ayat seterusnya terkait masalah kisah Nabi Musa bersama kaumnya dan bersama Fir'aun. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol, silakan. Ya. Orang itu kok masih ragu, apa pada saat itu ada yang memberitahu, kamu kan tidak ada yang memberitahu, sehingga dia mungkin ragu. Karena kan seperti ini, pada dasarnya manusia itu kullu mauludin alal fitrah. Semua manusia diciptakan oleh Allah, lahir ke alam dunia ini memiliki kondisi fitrah. Fitrah kan artinya jiwanya yang sejatinya yang ada di dalam itu percaya kepada Allah, percaya kepada balasan di sisi Allah. Lantas pengaruh fitrah itu bisa tertutup oleh faktor kekufuran hatinya, kerasnya hati, pengaruh lingkungan, dosa-dosa dan yang lain-lain. Nah, orang kafir itu fitrahnya tidak hilang, tapi terkait masalah hatinya petunjuknya tidak ada, sehingga keraguan itu muncul karena sejatinya di dalam rohaninya yang fitrah itu sebetulnya percaya. Bayangnya bahasa benar kayak gitu. Karena permasalahan seperti itu. Ya kita tahulah sejahat-jahatnya manusia, seingkar-ingkarnya manusia di zaman kita di hari ini, sekalipun dia ngomong lah harus mati yang ngeleng, tapi sejatinya di hati yang paling dalam dia ingkar dengan ucapannya itu. Karena fitrahnya manusia pada dasarnya beriman dan bertauhid. Iya, pada dasarnya. Karena memang supaya dalam hal ini manusia dibekali jiwa yang fitrah itu, Allah sehingga besok berujar, oh aku kan sudah memberi petunjuk kepada kalian semuanya ya manusia, aku beri petunjuk fitrah terhadap apa yang nanti kemudian kau yakini. Adapun masalah dosa-dosamu yang kau lakukan yang seperti ini yang menutup semuanya itu terkait masalah itu. Iya. Iya. Iya, sih ragu. Hebat, masya Allah. Oh, hebat, percaya, masya Allah. Terus iya, hebat banget.
Hebat. Makanya sahabat yang pertama beriman dijuluki As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika manusia semuanya ingkar sih, dia yang mula-mula beriman, dia dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Iya betul, hebat. Di antaranya itu. Sekarang disebut suara ya, iya kalau dulu lebih hebat lagi memang. Ya sekalipun ya, kalau kita berandai-andai kayaknya main ya urip nang zaman biyen ya belum tentu juga pasano. Kalau kita berandai-andai jadi umat terdahulu, umat zaman Nabi sing pernah ketemu Nabi, boleh jadi kita jadi Abu Jahal, bumbu. Iya kan boleh jadi kayak gitu ya. Karena ada orang yang berandai-andai seperti itu di depan sahabat Nabi. Seandainya aku bisa bertemu dengan Rasulullah, aku akan beriman. Nang sahabat Nabi dia ngomong, belum tentu. Banyak orang yang langsung melihat wajah Nabi, langsung kemudian berhadapan Nabi, tapi mereka menjadi orang-orang yang paling ingkar. Hikmahnya kita kemudian diciptakan di zaman akhir seperti ini, ya di antaranya boleh jadi ini yang terbaik. Iya. Sempurna, Masya Allah. Iya. Cukup ya. Nastimu bahada majlis ta'lim wa bidawati Rasulullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini maaf. Ini ada pengumuman ding saya lupa.